Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung diketahui bakal nyiapin varian FE alias Fan Edition dari Galaxy S23 series dan Galaxy Tab S9 series. Bocoran soal kehadiran keduanya udah banyak bertebaran belakangan ini. Perangkat dengan nomor model SM711B yang diyakini sebagai Samsung Galaxy S23 FE dalam situs TKDN Kemenperin punya kandungan dalam negeri 37,40%. Sementara itu ada dua model buat Galaxy Tab S9 FE, SMX516B dan SMX616B. Diperkirakan bakal ada dua model, yakni Samsung Galaxy Tab S9 FE dan Tab S9 FE Plus. Sertifikasi TKDN nandain kalau kedua perangkatnya bakal resmi masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Belum ada tanggal resmi pasti kapan rilisnya, tapi keduanya bakal rilis bersamaan bulan September ini. Kita tunggu saja kehadiran varian Fan Edition ini ya. Samsung baru saja perkenalkan DRAM DDR5 terbaru yang pakai teknologi proses kelas 12 nanometer dengan kapasitas 32 GB, di mana ini jadi kapasitas tertinggi di industri saat ini. Pencapaian ini dilakukan setelah Samsung mulai produksi massal buat DRAM DDR5 16 GB kelas 12 nanometer di bulan Mei 2023 lalu. Lewat rilis resminya, Samsung udah berhasil capai kapasitas besar buat DRAM DDR5 proses kelas 12 nanometer ini, sekaligus buka kemungkinan buat capai kapasitas 1 TB di masa yang akan datang. DRAM DDR5 berkapasitas tinggi ini tentunya bakal kasih performa lebih optimal, terutama buat kebutuhan buat AI. DRAM DDR5 32 GB kelas 12 nanometer ini direncanakan bakal produksi massal mulai akhir tahun 2023. Kamu lebih demen masak ketimbang order makanan online atau beli di luar? Nih, ada solusinya dari Samsung. Tepatnya di IFA Berlin 2023, Samsung Electronics rilis sebuah platform yang namanya Samsung Food. Ini jadi platform foodies yang didukung sama AI dan sudah dirilis dalam 8 bahasa di 104 negara. Samsung punya 160.000 resep yang tersedia di platform satu ini. Fungsinya sebagai asisten pribadi buat bantu pengguna racik hidangan baru, rencanain makanan yang disesuaikan, sama memesan bahan makanan secara online. Kamu juga bisa sharing di media sosial loh. Berkat bantuan AI, masakan kamu bisa sesuai sama preferensi diet dan jenis makanan favorit. Ada fitur timer sama kirim pengaturan memasak langsung lewat Samsung Food. Masak-memasak kamu jadi lebih seru nih. Sony sudah mengumumkan smartphone flagship mereka, Xperia 5 Mark V. Ponsel ini nawarin peningkatan di sistem kamera yang walaupun ngilangin unit telefoto, tapi dapat sensor utama yang jauh lebih gede. Sensor utamanya meningkat sampai 52 megapiksel dengan ukuran 1/3,5 inci seperti Xperia 1 Mark V. Sensor kedua adalah 12 megapiksel ultrawide berukuran 1/2,5 inci. Jadi sekarang kamera belakangnya hanya 2. Sony Xperia 5 Mark V tetap pertahankan layar OLED 6,1 inci, FHD plus 120Hz yang punya aspek rasio 21:9. Dilengkapi sama speaker stereo yang menghadap ke depan buat pengalaman audio yang lebih imersif. Ditenagai oleh chipset flagship dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dipasangin dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Penyimpanan ini bisa diperluas melalui slot microSD. Smartphone satu ini dibanderol dengan harga sekitar 16 jutaan rupiah. Tapi sayangnya kita nggak bisa berharap kalau ponsel ini bisa masuk secara resmi ke tanah air ya. Kehebatan smartphone Vivo X100 series yang kabarnya akan rilis di akhir tahun 2023 ini udah banyak diomongin. Kali ini kita mau bahas soal kamera yang bakal digunakan sama Vivo X100 Pro. Bocoran terbaru dari Digital Chat Station nampilin modul periskop buat Vivo X100 Pro, di mana model ini bakal dibekali sama lensa periskop 100mm dengan aperture f2,5. Ini bikin hasil kamera telefoto dengan kualitas yang baik, meskipun dalam kondisi cahaya rendah. Buat sensornya, kamera ini bakal menggunakan sensor OmniVision OV64B sebesar 64 megapiksel dengan piksel asli 0,7 dan dukungan buat binning 4-in-1 serta pemotongan digital 2 kali yang asli. Untuk sensor kamera utamanya, smartphone ini akan menggunakan sensor utama Sony 53 megapiksel berukuran 1/1,43 inci. Vivo juga akan berkolaborasi dengan Zeiss, di mana Vivo sempat membocorkan teaser akan menggunakan lensa Vario Apo Sonar pada X100 Pro. Nggak cuman kamera, dari bocorannya Vivo X100 ini bakal hadir pakai SoC Dimensity 9300, sedangkan dua model Pro pakai Snapdragon 8 Gen 3. Partner satelit Apple, Globalstar, sudah tanda tangan kontrak dengan SpaceX punya Elon Musk.
buat luncurin satelit baru. Satelit ini bakal nikatin jaringan komunikasi bagi fitur SOS darurat di ponsel iPhone. Kontrak ini dilaporin senilai 64 juta US dollar dengan total 17 satelit orbit rendah yang baru dijadwalkan bakal meluncur tahun 2025 mendatang. Dikatakan kalau Apple biayain 95% belanja Globalstar terkait sama satelit ini, termasuk biaya peluncurannya. Sebelum peluncuran iPhone 14 series, Apple pertama kali kenalin fitur SOS darurat via satelit. Global sudah beli peralatan satelit baru senilai 327 juta US dollar. Fitur SOS darurat di iPhone sendiri sudah tersedia di banyak wilayah kayak Amerika Serikat dan Kanada. Tapi sayangnya Indonesia masih belum ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.